Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Bitria Ulfa dari NIM C0D020031. Saya dari Prodi Perpajakan kelas F angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang konsep biaya di dalam akuntansi pajak. Yaitu biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan. Apakah dengan cash, metode di mana biaya diakui pada saat pembayaran atau accrual method yaitu biaya perpajakan. Yaitu yaitu diakui pada saat piutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangannya penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi. Tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Kemudian, biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto bagi wajib pajak DN dan BUT dibagi dua golongan. Yang pertama, biaya mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah. Yang kedua, biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian, biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang dipendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atas pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, pelatihan. Kemudian yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihan kepada penghasilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis yang bersangkutan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih perkenaan untuk dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Kemudian yang sembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah 35. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian terdapat dua macam kompensasi kerugian yaitu yang pertama kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan berhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Dan yang kedua, kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak
mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-undang pajak penghasilan menganut kompensasi vertikal. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.